Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li'ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat senior saya, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Sekretaris BPH UHAMKA, dan petinggi BPH dan PWM, Pak Dr. Nur Hadi. Petinggi karena beliau adalah memang orang yang paling tinggi di PWM. Seluruh jajaran pimpinan di UHAMKA, Pak Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 4, Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Wakil Rektor 1, dan para dekan serta seluruh jajaran pimpinan UHAMKA. Ada Pak Dr. Edi Sukardi, ini Rektor Umbara sekaligus juga dosen UHAMKA, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Saya merasa sangat berbahagia bisa berada di sini, karena tadi saya lihat dan mengikuti acaranya luar biasa, acara yang sangat semarak diselenggarakan oleh UHAMKA sebagai salah satu kampus Muhammadiyah yang unggul dan terkemuka. Saya merasakan kegembiraan yang luar biasa juga, karena pada hari ini tadi juga saya melihat ada pembagian dividen. Jadi kalau akhir Ramadan itu identik dengan bagi-bagi. Pertama, bagi-bagi sodakoh, zakat, infak, sodakoh. Itu biasanya yang mendapat anak yatim, kaum duafa. Dosen nggak usah minta. Yang kedua itu bagi-bagi THR. Jadi kalau Ramadan itu di Indonesia itu ada 3 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah bahagia ketika berbuka. Ya, farhatun idza aftar. Kalau sedang iftar itu senang, bahagia. Yang kedua itu farhatun idza laqiya rabbah. Jadi bahagia kalau nanti ketemu Tuhannya. Nah, yang ketiga itu bahagia ketika mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, itu yang saya kira dosennya sudah dapat semua, saya kira. Karena tadi ketika Mas Fajri menyebutkan voucher sudah belum, itu bilang belumnya kenceng. Belum gitu. Tapi kalau sudah itu diam saja. Itu ciri orang Indonesia itu. Kalau belum dapat itu kenceng suaranya, begitu dapat langsung melempem semuanya gitu. Nah, yang menarik tadi ada pembagian dividen, itu menarik gitu. Saya kira ini menunjukkan betapa UHAMKA ini sudah sangat produktif, sudah memiliki unit usaha yang mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan untuk kemajuan UHAMKA. Nah, kalau yang sekarang ini sedang rame-rame di tingkat nasional itu bagi-bagi FAI dan ghanimah politik, itu sedang rame. Setelah pemilu selesai gitu kan, kemudian ada sidang MK. Ya, saya kira hasilnya sidang MK itu tidak akan merubah hasil pemilu. Dugaan saya tidak akan merubah hasil pemilu. Makanya Pak Prabowo yakin aja sudah ke mancanegara ketemu dengan beberapa presiden. Nah, sekarang sedang rame-rame bicara FAI dan ghanimah politik. Kira-kira siapa mendapatkan apa dan sebagainya gitu. Padahal belum ada keputusan akhir, orang sudah bagi-bagi ghanimah. Tapi itulah ciri-ciri orang politik itu. Orang politik itu paling suka
bagi-bagi padahal yang dibagi jumlahnya terbatas. Tapi ada juga yang dibagi karena politik itu artinya sudah pol masih bisa diotak-atik gitu. Tapi saya nggak keperpanjang ini karena ini nanti menjadi tema lain. Saya ingin kembali ke tema yang disediakan oleh panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita sehingga mudah-mudahan kita dapat sempurna menunaikan ibadah Siyamu Ramadan dan Qiyamu Ramadan 1445 Hijriah ini. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, terdapat penjelasan bahwa berakhirnya Ramadan itu menjadi momen kesedihan. Para malaikat bersedih, hamba-hamba Allah yang soleh juga bersedih, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah selama bulan Ramadan itu akan berakhir. Segala berkah yang ada di bulan Ramadan itu juga berakhir. Tetapi itu semua juga menjadi momentum kebahagiaan. Ketika kita mengakhiri Ramadan dengan kemenangan dan kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah ketika menyempurnakan ibadah puasa kita itu. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kamu sempurnakan hitungan bulan itu dan hendaknya kamu mengagungkan asma Allah sebagai pertanda kemenangan ketika kamu semua sudah selesai menunaikan ibadah itu, dan itulah cara perayaan yang diberikan petunjuknya oleh Allah kepada kita semua. Akan tetapi berakhirnya Ramadan tidak berarti berakhirnya rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Karena memang kalau kita mengakhiri puasa kita ini sebagai hamba Allah yang muttaqin, maka balasan Allah yang diberikan untuk kita semua tiada lain kecuali surga Jannatun Naim. Karena itu menyambung yang disampaikan oleh Profesor Sudarnoto tadi, di akhir Ramadan ini marilah kita mencoba melakukan evaluasi, melakukan penilaian atas ibadah kita pada tahun ini. Kalau disebutkan puasa itu adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi manusia yang bertakwa, maka sekaranglah saatnya kita melakukan self-evaluation. Where do we go? Kemana kita akan melangkah dan apa yang sudah kita capai? Kalau kita menggunakan pendekatan ilmu evaluasi, kita mungkin bisa menggunakan pendekatan solo, self-observed learning outcome, kira-kira begitu. Nah sekarang marilah kita menilai keberhasilan kita di dalam berpuasa ini sudah seberapa. Peningkatan iman dan takwa kita ini seberapa. Capaian kita sebagai pribadi yang muttaqin itu sudah seperti apa. Mungkin yang sekarang ini meningkat sebagiannya itu adalah meningkat berat badan. Karena selama Ramadan ini alhamdulillah menunya banyak yang bergizi. Buka bersamanya menunya bergizi, sahurnya menunya bergizi. Sehingga Ramadan itu juga identik dengan bulan peningkatan gizi. Alhamdulillah itu. Kalau bagi sebagian mahasiswa dan sebagian musafir itu ada kegiatan namanya PPT. Kalau dosen PPT kan PowerPoint. Kalau bagi mahasiswa itu PPT artinya para pencari takjil gitu. Yang berpindah-pindah minal masjid ilal masjid itu, lil iftar itu untuk mendapatkan. Tapi itu juga kebahagiaan selama Ramadan. Karena itu maka keceriaan Ramadan itu memang tidak bisa kita temukan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Sehingga karena itu maka kalau ada yang bersedih ditinggal Ramadan itu selain hamba-hamba yang muttaqin juga para ustadz dan ustadzah. Kalau Ramadan ini ustadz dan ustadzah itu
jamnya padat. Apalagi seperti Ustadz Dr. Fajri ini, wah itu sudah Ustadz kondang, itu biasanya jadwalnya sibuk. Jadi kalau Ramadan ini para ustadz itu bisa ceramah sehari 3 kali. Ba'da subuh udah ceramah, kemudian menjelang berbuka ceramah, nanti malam juga ba'da tarawih atau qobla tarawih itu juga ceramah. Kadang-kadang ada yang 4 juga, zuhur juga ada ceramah juga. Sehingga setelah selesainya Ramadan ini, para ustadz dan ustadzah itu bersedih. Karena ceramahnya mungkin tinggal seminggu sekali. Itu pun hanya hari Jumat saja gitu. Atau mungkin seminggu 2 kali, fi yaumil jum'ah, hina khutbatul jum'ah itu, sama mungkin kuliah Ahad pagi, kira-kira begitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Karena kita semuanya merayakan kegembiraan itu, keceriaan itu, mudah-mudahan para ustadz dan ustadzah ini walaupun nanti Ramadan itu berakhir, insya Allah pintu-pintu rezeki tetap terbuka. Sehingga jangan sampai kemudian para ustadz mengatakan seandainya semua bulan itu dijadikan seperti Ramadan, itu ya tidak mungkin juga. Karena bulan di dalam Al-Quran itu ada 12, nah salah satunya adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, sekaranglah saatnya kita melakukan muhasabah. Apakah puasa kita tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya? Kalau puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau puasa kita tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, kita termasuk orang yang merugi. Dan kalau puasa kita tahun ini tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, maka kita termasuk orang yang celaka, minal mal'un, orang-orang yang celaka. Tetapi tidak usah bersedih juga. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan yang sangat penting tentu saja adalah bagaimana kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang amaliyah kita, ibadah kita, akhlak kita mencerminkan kepribadian orang-orang yang bertakwa. Ini biasanya ceramah ini nanti keluarnya pada saat acara halal bihalal. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan betapa kita ini dengan Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita. Ada buku kecil yang ditulis oleh Buya Hamka tentang Ramadan itu. Beliau mengutip sebuah hadis, walaupun hadis itu dari sisi matan dan sanadnya hadis yang dhaif, tetapi dari sisi, dari sisi sanad dan rawinya itu hadis yang dhaif, tetapi matannya itu sahih. Sehingga ada yang menyebut hadis itu hadis yang hasan li ghairihi. Hadis yang menyebutkan bahwa kalau manusia melaksanakan ibadah puasa dengan segala keikhlasannya dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersih dari segala dosanya kayaumin waladathu ummuhu, sebagaimana dia bersih dari segala dosa ketika pertama kali lahir ke dunia. Itulah yang kemudian disebut dengan fitrah. Kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita. Fitrah memang memiliki beberapa arti. Terkait dengan Idul Fitri secara fikih, fitrah itu artinya futur, makan. Sehingga kita diharamkan berpuasa pada 1 Syawal pada saat Idul Fitri. Tapi fitrah yang secara spiritual kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita adalah fitrah di mana kita kembali menjadi manusia yang bersih dari segala dosa. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang masyhur, hadis yang hampir dibaca oleh sebagian besar para ustadz dan ustadzah itu. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau hadis lain yang senada dengan itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis ini paling sering disebut selain Al-Baqarah 183 itu. Karena itu kalau para ustadz ustadzah menyampaikan ceramah setelah iftitah amma ba'du, kemudian qala Allahu ta'ala, itu biasanya langsung ditebak oleh jamaahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga jadilah dia ustadz dan ustadzah kutiba, karena selalu ayatnya yang dibaca adalah kutiba alaikumusiyam gitu. Sehingga karena itu ketika ada ustadz yang isinya ayatnya sama semua kutiba, dia disebut sebagai ustadz kutiba. Dan kalau dia sudah datang, jamaah langsung mengucap ustadz kutiba telah tiba. Karena itu tentu saja para ustadz ustadzah ini harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ayat-ayat dan kajiannya, supaya ceramah-ceramahnya itu tidak seperti muter kaset di satu tempat dengan tempat lain isinya sama. Dan ini yang saya kira menjadi tantangan tersendiri, supaya kegiatan-kegiatan Ramadan itu tidak sekedar rutinitas saja, tetapi juga menjadi bagian dari kita meningkatkan kualitas. Karena itu maka fitrah dalam pengertian yang kedua ini adalah bersih. Kalau dalam ilmu kesehatan, fitrah juga artinya bersih. Sehingga di fikih kita menemukan beberapa hadis yang menjelaskan termasuk fitrah itu adalah khitan, ya, membersihkan bulu ketiak, membersihkan kuku, dan penjelasan-penjelasan lain yang dalam hadis biasanya ini masuk pada bagian bab tentang toharoh, itu disebut sebagai fitrah. Perilaku-perilaku yang bersih, perilaku-perilaku yang mencerminkan manusia-manusia yang bersih, tidak hanya bersih raganya, tapi juga bersih jiwanya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah karena termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Di dalam Quran disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itu maka marilah kita juga senantiasa menjadi manusia yang senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihan diri kita secara ruhaniyah, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kebersihan diri kita secara jasmaniyah. Bahkan menurut saya juga kebersihan lingkungan alam di mana kita berada. Sehingga saya membayangkan perbedaan antara umat Islam yang berkemajuan dengan yang tidak berkemajuan pada saat Idul Fitri adalah komitmennya, kesungguhannya untuk menjadikan Idul Fitri itu sebagai green Idul Fitri. Idul Fitri yang ramah lingkungan. Idul Fitri yang di situ kita menjaga kebersihan rumah kita dan menjaga kebersihan diri kita, serta menjaga kebersihan tempat kita melaksanakan ibadah. Warga Persyarikatan Muhammadiyah yang melaksanakan Idul Fitri di lapangan, di tanah yang terbuka sesuai dengan sunnah Nabi, kita tentu memberikan contoh bagaimana agar selesai acara kembali bersih, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada kotoran yang menimbulkan citra negatif bagi umat Islam. Giliran sholat itu khusyuk, tapi selesai sholat yang ditinggalkan adalah sampah. Ini saya kira menjadi bagian dari sebuah gerakan menurut saya, bagaimana Muhammadiyah mungkin juga dipelopori UHAMKA dapat membangkitkan sebuah gerakan Islam yang berkemajuan yang bernama Green Idul Fitri. Idul Fitri yang ramah lingkungan, Idul Fitri yang di situ tercermin bagaimana jiwa-jiwa yang bersih itu adalah juga jiwa yang menjaga kebersihan lingkungan. Saya membayangkan Pak Desvian, kalau rumahnya jaraknya dengan tempat sholat itu tidak lebih dari 500 meter.
saya kira sebaiknya berangkatnya jalan kaki saja. Karena dengan jalan kaki itu lebih syiar dan lebih sehat dan tidak menimbulkan polusi. Kalau 100 meter naik motor itu menurut saya terlalu. Walaupun mungkin ada yang 100 meter naik motor karena memang fisiknya tidak mampu. Yang fisiknya tidak mampu memang harus seperti itu. Tapi yang fisiknya mampu menurut saya sebaiknya berjalan kaki saja. Karena itu lebih syiar gitu. Lebih syiar. Yang 500 meter juga saya kira still within walking distance gitu. Masih dalam jarak yang kita masih jalan sehat. Apalagi sudah makan sebelumnya kan. Kan kalau Idul Fitri itu kan kita disunahkan mandi, berpakaian yang indah dan makan yang enak gitu. Kalau sudah makan kemudian kita berangkat itu kan juga lebih sehat lagi. Sehingga saya bayangkan nanti kalau semakin banyak yang jalan kaki itu juga semakin sehat dan semakin ramah lingkungan. Walaupun mungkin mobilnya itu merek terkenal, ya kalau 500 meter go on foot sajalah, jalan kaki saja. Saya kira tidak tahu kalau antara jalan kaki dengan naik kendaraan itu pahalanya banyak mana Bu Anisya? Karena kalau hadis Nabi kan yang disebutkan kan jalan kakinya kan. Bahkan kemudian termasuk syiar itu ketika kita berangkat dengan ketika kita pulang itu jalan yang ditempuh itu jalan yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita berangkat misalnya menuju UHAMKA ini dari arah Ciputat, nah mungkin nanti pulangnya kita arahnya mana? Bekasi gitu supaya bisa ada keliling kira-kira begitu. Kan begitu kan sunnahnya kan begitu. Jadi berangkat dan pulang itu melewati jalur yang berbeda dalam rangka apa? Untuk syiar. Untuk syiar dan sebagai pertanda kebahagiaan itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, momen Idul Fitri juga momen di mana kita membersihkan jiwa kita ini, menyempurnakan puasa kita ini dengan membayar zakat fitrah. Yang itu hukumnya wajib. Sehingga di dalam hadis disebutkan zakatul fitr, zakat fitrah itu adalah untuk tuhratun lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Untuk membersihkan, menyempurnakan jiwa orang-orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Dan itu adalah bagian dari kesempurnaan puasa kita ini. Karena kalau itu sudah lewat sholat Idul Fitri baru kita bayar, dia bukanlah zakat fitrah, tapi dia adalah sedekah biasa. Karena itu maka sekarang saya kira juga Lazismu sudah mengumpulkan zakat fitrah dan menurut saya harganya dipatok harga yang tinggi Pak. Supaya beras yang kita berikan adalah beras yang terbaik. Jangan dipatok harga yang murah. Kalau perlu untuk wakil rektor zakat fitrahnya itu 100.000 gitu. Nah, untuk dekan 75.000. Nah, untuk dosen 50.000. Saya kira itu sudah termasuk harga yang oke lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari ihsan di dalam berzakat. Ihsan di dalam berzakat itu ukurannya itu. Dan menurut saya ini juga bagian dari bagaimana kita membersihkan hati kita dan menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana semuanya bergembira. Tapi yang saya kira sangat penting dan menjadi bagian dari achievement kita adalah bagaimana kita ini menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, kembali ke fitrah itu kan dalam istilah agak kerennya saya sebut sebagai reborn as human being gitu. Terlahir kembali sebagai manusia baru. Dan itulah yang kemudian disimbolkan dengan keceriaan di mana ketika kita beridul fitri kita memakai baju yang baru. Memakai baju baru itu menurut saya simbol betapa kita ini tidak hanya bergembira karena sudah selesai menunaikan ibadah puasa dan meraih kemenangan, tapi juga kita merayakan dengan kita ini berpakaian yang indah, berpakaian yang baru, karena kita menjadi manusia yang baru. Sehingga momen Idul Fitri itu adalah momen di mana kita melakukan, yang pertama kita melakukan mudik. Saya termasuk mudikers militan. Setiap tahun saya mudik, mengalami mudik yang lancar sampai mudik yang stuck. Pernah mengalami mudik yang sampai hampir 3 hari baru nyampe kampung itu.
Yang waktu itu Inggris sedang rame isu Brexit. Nah, kita ada rame isu Brexit itu Brebes exit. Karena sedang ada mulai pengerjaan tol di mana-mana macet, yang di situ sampai harga 1 liter bensin itu sampai Rp50.000, itu pun bensinnya tidak ada. Itu saya kira seni orang mudik seperti itu. Kalau ada orang yang memarahi orang yang mudik, itu menurut saya karena tidak punya pengalaman mudik. Makanya saya mengatakan jangan dilarang orang mudik, tetapi layani pemudik itu dengan layanan yang sebaik-baiknya. Itu tugas negara. Jangan melarang mudik. Bapak-bapak yang dari Fakultas Ekonomi, silahkan dihitung itu. Berapa nilai ekonomi selama mudik itu? Berapa nilai ekonomi selama mudik itu? Karena semua warung itu laku. Rest area itu full luar biasa. Orang di situ semuanya kuliner, menikmati aneka menu yang disediakan oleh masyarakat. Itu berapa nilai ekonomi yang ada. Jadi pemerintah jangan melarang mudik. Sudah betul itu kalau pemerintah memfasilitasi mudik. Sampai saya mengalami tahun lalu mudik yang tidak terasa mudik karena tidak ada macetnya sama sekali. Kira-kira bahasa Arabnya itu alatul gitu. Karena memang lewat jalan tol terus jadi alatul gitu. Dan kemudian memang tul terus gitu, lancar banget. Ini mudik kok nggak ada macetnya sama sekali gitu. Kira-kira begitu. Tapi ini mudik yang lebih penting adalah mudik spiritual, di mana kita kembali kepada fitrah kita itu. Karena hadis Nabi menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Wal fitrah hiya, fitrah itu adalah fitrah kita itu menjadi manusia yang bersih dari segala dosa dan manusia yang istiqomah dengan iman dan Islam kita. Dan fitrah spiritual inilah yang kita lakukan lewat amalan-amalan selama bulan Ramadan. Tapi juga ada fitrah kultural. Fitrah kultural itu kita kembali menjadi masyarakat, kembali menjadi manusia yang diantara fitrahnya adalah makhluk yang bermasyarakat. Sehingga orang mudik itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana kita melakukan mudik kultural. Kita menjadi orang desa. Kita menjadi orang yang ta'alluq bainan nas, itu saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tentu saja ada ekses-ekses yang memang kadang-kadang itu harus kita coba kurangi, bahkan kita nihilkan. Ketika misalnya semangat mudik itu bukan untuk semangat silaturahim, tapi seringkali semangatnya adalah untuk menunjukkan bahwa saya sudah berhasil merantau ke Jakarta atau merantau keluar kampung halaman. Sehingga kadang-kadang mudik itu diwarnai dengan fenomena flexing. Fenomena flexing, di mana orang memamerkan kekayaannya, memamerkan mobilnya, memamerkan merek tasnya. Kalau perlu nanti arisan tas gitu Pak ya, supaya tasnya itu mereknya seperti tasnya Helena Lim. Oh, tas kok harganya ratusan juta itu apa gitu kan, kira-kira begitu. Padahal kalau bagi saya yang penting bukan tasnya seperti Helena Lim. Saya yang penting itu tas pen, itu penting bagi saya. Karena dengan itu saya punya jaminan pensiun, kira-kira begitu. Tapi insya Allah masih lama ya Mas Noto ya, masih lama. Jadi ketika tadi Mas Noto bilang mumpung Mas Mukti masih ada waktu, saya itu sebenarnya gregel itu. Jangan-jangan Mas Noto mau bilang mumpung Mas Mukti masih hidup itu. Oleh karena itu maka mudik kultural itu juga penting. Selain juga mudik spiritual, dan itu yang paling penting. Oleh karena itu maka momen kita untuk Idul Fitri itu menurut saya adalah momen refreshing juga. Momen refreshing. Yang momen refreshing itu ada 3. Yang pertama tentu spiritual refreshing. Kita merefresh keimanan kita, merefresh ketakwaan kita. Dan kemudian yang kedua, social refreshing. Kita memperbaiki hubungan sosial kita itu. Sehingga yang menarik kan di Indonesia ini, ketika kita merayakan Idul Fitri, itu justru yang dibaca itu kan ungkapan kultural, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang populer kan.
Sehingga sempat saya tanya kawan saya yang beragama non-Islam, dia juga sering mengucapkan minal aidin wal faizin. Terus saya tanya, artinya apa minal aidin wal faizin itu kok Anda mengucapkan? Artinya mohon maaf lahir dan batin, Mas Mukti, kata dia begitu. Padahal itu kan bukan itu kan. Minal aidin wal faizin itu kan semoga kita termasuk orang yang menang, aid, orang yang kembali kepada fitrah kita, wal faizin termasuk orang-orang yang menang karena bisa menunaikan ibadah puasa dan mengalahkan dorongan-dorongan nafsu yang bisa menjerumuskan kita kepada kehancuran. Karena itu maka kita kembali memperbaiki relasi sosial kita dengan saling memaafkan. Karena di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan umat manusia. Dan afina itu kan bentuknya fi'il madhi, yang itu artinya apa? Kalau saya mengutip Pak Quraish Shihab itu, wal afina anin nas itu mengandung pesan bahwa maaf itu sudah harus diberikan sebelum orang itu meminta maaf. Dan itulah kenapa kemudian Quran menggunakan redaksi fi'il madhi, kata kerja pasif, yang artinya we did it, kita sudah melaksanakannya, we have done it, kita sudah mengerjakannya sebelum orang lain meminta. Dan Quran juga menyebutkan memberikan maaf itu juga lebih dekat kepada takwa. Wa anta'fu huwa aqrabu lit taqwa. Dan memaafkan itu adalah amalan perbuatan yang mendekatkan kita kepada takwa. Saya kira itulah asal usulnya mengapa kemudian di Indonesia ini greetingnya itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun ketika saya baca beberapa literatur, ungkapan minal aidin yang populer di Indonesia itu asal muasalnya itu dari penyair Spanyol. Ada penyair perempuan Spanyol yang memberikan greeting setelah Idul Fitri itu dengan membaca minal aidin wal faizin. Padahal kalau kita baca hadis Nabi, kalau kita baca fikih sunnah Said Sabiq itu, kalau Idul Fitri itu yang kita baca apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah yang ada hadisnya. Tapi itu yang malah seringkali jarang diucapkan. Karena itu menurut saya sebagai gerakan yang senantiasa mendasarkan amaliyah kita ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mungkin greeting kita itu ditambah. Dimulai dari taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang-kadang ada menambahi siyamana wa siyamakum. Kemudian minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga karena itu maka perayaan Idul Fitri itu juga punya makna selain tadi social refreshing juga cultural refreshing gitu. Kita mencoba menghidupkan tradisi masyarakat yang baik. Tradisi masyarakat yang memang memiliki nilai-nilai yang merupakan bagian dari aktualisasi kreatif para ulama dalam menerjemahkan nilai-nilai ajaran agama Islam menjadi sebuah budaya yang secara ekspresi sangat Indonesia tetapi substansinya adalah Islam. Karena itu di tempatnya Bu Dr. Anisya itu biasanya nanti ada kupatan. Kupatan, membuat ketupat itu. Nah, ketupat itu kan kalau dalam bahasa Jawa, kupat itu artinya ngaku lepat, gitu ya Mas Noto ya. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kemudian itu satu paket dengan lepet. Nah, lepet itu kan dibuatnya dari ketan, gitu, beras ketan. Kemudian nanti dikasih kelapa sama dikasih tolo. Tolo itu bahasa Betawinya apa ya Pak Edi ya? Kacang itu, kacang itu. Nah, kemudian diikatnya 4. Namanya lepet karena apa? Akhir hayat kita itu nanti akan dilepet seperti itu. Diikat, dan itu talinya juga 4. Itu simbol bagaimana kalau kita meninggal kain kafan itu juga talinya kan 4. Di ujung, di tangan, kemudian di kaki, dan di ujung lagi. Itu simbol sebenarnya. Dan orang seringkali tidak tahu bahwa itu adalah aktualisasi bagaimana manusia itu sadar dengan asal muasalnya. Dan itu kemudian menjadi peristiwa kultural. Kalau di kampung saya sayurnya harus sayur nangka. Kemudian lauknya harus tahu tempe. Nah, yang agak mampu THR-nya banyak bolehlah pakai daging gitu kan. Nah, kalau di kampung saya dagingnya daging kerbau.
Karena di Kudus orang itu kalau daging sapi ada yang tidak berani makan daging sapi apalagi nyembelih, karena Sunan Kudus dulu melarang orang Islam menyembelih sapi untuk menghormati orang Hindu supaya mereka tertarik kepada agama Islam. Nah, kalau Betawi apa Pak? Lontong opor. Lontong opor. Itu kan kultural. Dan itu menurut saya baik-baik saja kita lakukan. Jadi kalau tiba-tiba nanti di Betawi Idul Fitri menunya yang diberikan itu tidak lontong opor, itu kira-kira orang sudah mengatakan ini sudah tidak Betawi lagi, kira-kira begitu. Karena itu menurut saya ini juga momen di mana kita melakukan cultural refreshing itu, menghidupkan budaya, yang budaya itu budaya baik, yang nilai-nilainya adalah nilai-nilai Islam yang diekspresikan secara kreatif dengan berbagai pendekatan yang dengan itu Islam bisa diterima oleh semuanya. Oleh karena itu maka mengakhiri ceramah saya ini, karena ini hari Jumat, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjadikan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini melakukan speed up dan upgrade ibadah kita. Di antara yang kita diberikan tuntunan oleh Nabi adalah beriktikaf. Di dalam Quran disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu jangan kumpuli istri-istri kamu itu, jangan kumpul suami istri sedangkan Anda sedang beriktikaf di masjid. Ini adalah landasan tentang amal iktikaf yang di dalam hadis Nabi disebutkan Rasulullah selalu menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan beriktikaf. Beriktikaf itu memang menurut sebagian ulama afdolnya di masjid. Tapi ada yang berpendapat di rumah pun boleh kalau kira-kira di masjid tidak cukup nyaman dan aman. Saya tidak tahu di Masjid Uhamka ada iktikaf enggak ya? Ada Mas Fajri ya? Ada kan? Ada. Biasanya juga nanti juga ada menu khusus untuk iktikaf itu kan ya. Kalau menu khusus iktikaf itu menunya sama dengan buka atau sedikit di bawahnya? Ya, di atasnya ya, sedikit di atasnya lah ya supaya yang iktikaf juga banyak. Dan alhamdulillah itu sekarang sedang menjadi tren masyarakat kota. Mungkin kalau ada tadi kajian tasawuf itu termasuk bagian dari urban sufisme kan, sufisme kota, di mana masjid-masjid besar di Jakarta ini, bahkan di beberapa daerah yang masjid besar itu kalau 10 hari terakhir itu isinya iktikaf kalangan-kalangan eksekutif gitu. Mereka ini iktikaf di Masjid Istiqlal, di Masjid Al-Azhar, di Sunda Kelapa, di Masjid Bank Indonesia, mungkin di Masjid UMJ dan masjid-masjid lain, masjidnya Uhamka dan masjid-masjid ternama itu banyak eksekutif yang iktikaf. Ini saya kira pertanda betapa di Indonesia ini kesalehan itu memang tumbuh di semua kalangan. Sehingga beberapa waktu yang lalu kan ada survei yang menyebutkan Indonesia adalah negara yang paling religius sedunia. Itu Indonesia. Jadi selain Indonesia ini negara yang paling dermawan sedunia, peringkat Indonesia itu meningkat menjadi negara yang paling religius sedunia, melebihi ini negaranya Ustadz Khalil Ibrahim, melebihi kesalehannya orang-orang Irak, melebihi kesalehannya orang-orang Turki. Dan itu saya kira bisa kita lihat dari bagaimana di Indonesia ini peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam itu ternyata berkorelasi dengan kesalehan-kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Sehingga perjuangannya Mas Noto yang luar biasa untuk Palestina, saya kira Mas Noto ini bisa diusulkan untuk mendapatkan gelar kehormatan dari pemerintah Palestina karena kegigihannya membela perjuangan rakyat Palestina. Saya mengikuti kegiatannya Mas Noto itu sampai mikir Mas Noto ini lebih mementingkan Palestina daripada anak dan istrinya. Saya sempat mikir begitu. Tapi ini canda Mas, gak serius. Luar biasa perjuangannya, statement-statementnya juga luar biasa. Di antara tokoh nasional yang sekarang mendunia, banyak diwawancarai TV-TV dunia itu adalah senior saya Profesor Sudarnoto Abdul Hakim itu. Mudah-mudahan nanti kalau Palestina merdeka, kita usulkan kepada Presiden Indonesia Mas Noto jadi duta besar Indonesia untuk Palestina. Cuma kalau sudah duta besar Indonesia untuk Palestina jangan dimintai sumbangan ya.
Karena justru malah nanti Mas Roto yang banyak nyumbang. Kalau Duta Besar Indonesia untuk Amerika bolehlah karena dibayarnya dolar gitu kan. Kalau di Jepang kan dibayarnya yen, kalau di Palestina mungkin dibayarnya yen juga, yen ono duwite maksudnya begitu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, kultur yang baik ini mari kita bangun. Tapi menurut saya kita perlu membangun kultur baru. Kultur baru yang substansinya adalah nilai-nilai Islam. Sekarang kita misalnya melihat bagaimana semangat ibadah itu ternyata menjadi bagian dari modal spiritual yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu maka berbagai channel untuk meningkatkan spiritualitas, saya kira itu perlu terus kita tingkatkan. Sekarang eranya adalah era digital. Saya nggak tahu, saya hanya ada pemikiran spontan saja. Bagaimana kalau kita mencoba mengembangkan Mas Fajri lewat AIK UHAMKA ini digital Idul Fitri, nah, kira-kira begitu. Itu kira-kira bentuknya gimana ya? Digital Idul Fitri itu. Saya kebayang ketika COVID itu kami tidak bisa mudik, tapi kami tetap bisa saling membuat acara gathering lewat Zoom. Dan saya membayangkan betapa bingungnya ibu saya itu. Kok bisa ya? Nun jauh di sana bisa saling menyapa lewat video, lewat Zoom. Itu kan tidak pernah terjadi. Nah, kalau kita mungkin bisa melakukan berbagai macam acara-acara digital Idul Fitri, saya kira itu kok menarik ya gitu. Walaupun tentu saja bertemu langsung itu jauh lebih nikmat dan tidak tergantikan, tapi alternatif untuk kita bersilaturahim dalam rangka mencapai 3 hal tadi itu, spiritual refreshing, social refreshing, dan cultural refreshing, itu kok saya kira tetap bisa kita lakukan. Walaupun nanti mungkin Pak Rektor, beliau sedang umroh sekarang, mudah-mudahan mabrur ibadahnya, itu bisa tentu saja open house kan. Yang itu juga tradisi Indonesia, open house itu. Karena kalau orang itu open house, itu kan ada 2 open yang sudah terjadi. Kalau orang itu open house, berarti dia itu open mind, pikirannya terbuka. Kalau orang itu open mind, maka dia itu open heart, hatinya lapang. Karena orang itu pikiran dan hatinya terbuka, pikiran hatinya lapang, maka rumahnya dibuka untuk semuanya. Please welcome, silahkan datang semuanya. Nah, menutup ceramah saya ini, kalau beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, buka bersama itu sudah mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Saya bayangkan halal bihalal itu juga nanti menjadi warisan budaya tak benda bangsa Indonesia. Karena kalau sudah halal bihalal itu tidak hanya orang Islam saja yang merayakan. Semua agama di Indonesia itu merayakan juga halal bihalal itu, semuanya open house seperti ketika buka bersama kan. Ketika buka bersama itu yang membeli takjil itu enggak hanya yang puasa. Yang jualan takjil itu enggak hanya orang yang Islam saja. Sehingga sempat diberitakan di media kan, yang nonis juga banyak yang jualan takjil, yang nonis juga banyak yang membeli takjil. Sehingga itu oleh UNESCO dianggap sebagai sebuah peristiwa yang bisa membentuk namanya inclusive society dan membentuk transmisi nilai-nilai budaya antar generasi. Nah, disinilah saya kira posisi bagaimana mudik dan halal bihalal itu bisa menjadi juga warisan budaya tak benda Indonesia yang nilai yang mendasari pembentukannya adalah nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Ini yang menurut saya menjadi bagian penting dari creative culture, budaya kreatif yang disemangati oleh pengamalan ajaran agama. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini, karena Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga sudah merasakan kegelisahan yang luar biasa untuk segera menerima voucher dari Mas Fajri yang tadi dijanjikan di acara ini. Terima kasih, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah, semua ibadah kita diterima oleh Allah. Dan izinkan saya mengawali mengucapkan selamat Idul Fitri dengan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrum minallah
wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.